Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita sudah masuk di tanggal berapa? Sudah masuk di tanggal 1 dari bulan Jumadal Ula 1447 Hijriah. Baik para jamaah, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sedikit kita tambahkan terkait dengan bab yang telah berlalu, yakni bab yang berkaitan dengan menamai orang dengan nama yang mengandung unsur penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu penjelasan di kalangan para ulama yang menjelaskan tentang bentuk menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal anak. Bentuk menjadikan sekutu bagi Allah terkait dengan anak, yakni anak keturunan. Yang pertama, yang hukumnya syirik besar, yakni ketika seseorang meyakini bahwa yang memberinya anak itu adalah selain Allah. Jadi jika ada orang meyakini dia punya anak keturunan itu pemberian dari selain Allah. Ada sebagian orang misalkan dalam perjalanan rumah tangganya diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum juga dikasih momongan. Tiba-tiba dia datang ke kubur wali fulan. Barakallahu fikum. Dia minta-minta di situ kepada selain Allah, kepada orang yang dikubur di situ. Akhirnya setahun berikutnya istrinya melahirkan anak. Kemudian dia menyampaikan bahwa anak ini pemberian dari wali fulan. Maka ini hukumnya syirkun akbar. Karena anak keturunan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan manusia itu memiliki anak keturunan, dan Allah Subhanahu wa taala yang juga menguji mereka dengan tidak adanya anak keturunan. Maka ketika seseorang memiliki anak, kemudian anak ini dinisbatkan kepada selain Allah, bahwa dia pemberian dari selain Allah, maka ini jelas hukumnya syirkun akbar. Kemudian yang kedua, yang hukumnya syirik kecil. Yang hukumnya syirik kecil ada dua. Di antaranya menyandarkan keselamatan lahirnya anak kepada dokter, kepada yang semisal dengan itu. Ya, kalau di kampung ada dukun anak, ada paraji, apa istilahnya kalau di Jawa?
yang suka bantu ngelahirin anak, tapi bukan dokter dia. Ya, dukun beranak kan. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Selamat anaknya lahir ke alam dunia, tapi kemudian dia sandarkan keselamatan lahir anaknya itu kepada dokter ini. Anak saya lahir, barakallahu fikum, selamat dalam keadaan baik-baik saja, ya, karena dokter fulan, dia spesialis kandungan yang terhebat ya di daerah ini. Atau kepada paraji, kepada dukun beranak. Ini hukumnya syirkun asghar, karena menyandarkan sesuatu kepada sabab. Ya, tidak boleh kita menyandarkan sesuatu kepada sabab, tapi sandarkanlah sesuatu kepada pencipta sebab, yaitu Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah anak saya lahir dengan pertolongan dari Allah, kemudian dengan wasilah pertolongan dokter fulan. Nah, yang seperti itu boleh. Tapi langsung disandarkan kepada sabab, langsung disandarkan kepada yang menangani kelahiran itu, ini bagian daripada syirkun asghar. Yang kedua, yang juga hukumnya syirik kecil, mencintai anak secara berlebih-lebihan, sehingga melalaikan dirinya dari taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, atas nama cinta kepada anak. Ya, sebagian orang tua kemudian tega meninggalkan kewajiban-kewajiban di dalam agamanya dengan dalih sayang kepada anak. Sebagian orang tua mereka menerjang batasan-batasan Allah, menghalalkan segala macam cara. Nah, kalau kemudian sayang kepada anak, keadaannya seperti itu, ini juga termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, namun dia syirik kecil. Dan Allah seringkali mewanti-wanti di dalam Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian, bahwa anak itu adalah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Harta dan anak-anak itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya ada pahala yang besar. Artinya harta dan anak jangan sampai mengabaikan kita, melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Justru harta dan anak harus dijadikan wasilah untuk kita mendapatkan pahala yang terbaik, pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak mengingatkan tentang itu, ya, bahwa anak itu mabkhalah, majbanah. Anak itu seringkali membuat orang tua jadi bakhil. Anak itu seringkali menjadikan orang tuanya menjadi berpenyakit jubn, yakni berpenyakit pengecut, dan seterusnya. Maka anak itu amanah dari Allah yang kita mesti bertanggung jawab atas mereka. Anak juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Ya, jangan sampai anak itu kemudian menjerumuskan kita ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk di bab berikutnya. Bab yang ke-51. Qala al-muallif al-imam al-mujaddid Muhammad at-Tamimi an-Najdi al-Hambali alaihi rahmatullah. Babu qaulillahi ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bab firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya hanya milik Allah asmaul husna,
maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang dijadikan judul bab oleh penulis di sini itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 180. Kita bacakan kelengkapan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun." Hanya milik Allah Asmaul Husna. Hanya milik Allah lah Asmaul Husna. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Berpalinglah, menjauhlah, tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam asma Allah. Sayudzawna ma kanu ya'malun. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam bab ini muallif rahimahullahu taala sedang mengingatkan kita tentang salah satu di antara bagian dari tauhidullah azza wa jalla. Kita sudah sering menyampaikan dan kita sudah memahami bahwa tauhid itu salasat anwa'. Tauhid itu ada tiga macam. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, kemudian tauhidul asma was-sifat. Baik. Di bab-bab awal, di muqaddimah dari pembahasan kitab ini, tahun berapa kita mulai ngaji ini? Sudah lama ya? Gak hatam-hatam. Insyaallah sedikit lagi. Kita sudah jelaskan ya muqaddimahnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karena di awal-awal bab penulis menjelaskan tentang makna dari tauhid, kemudian fadilah dari tauhid, dan siapa yang kemudian merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, kemudian penyimpangan-penyimpangan tauhid. Nah, di situ kita menjelaskan bahwa dari apa yang dipaparkan oleh penulis bab demi bab yang beliau sampaikan, kita akan dapati bahwa kitab ini sejatinya terfokus kepada pembahasan tauhidul uluhiyah. Fokusnya kepada pembahasan tauhid al-uluhiyah atau dengan nama lain tauhid al-ibadah. Pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Namun bukan berarti tauhid yang lain tidak dibahas. Ada sekian pembahasan, beliau juga menyinggung di dalam bab-bab kitabnya ini tentang tauhidur rububiyah. Juga di sini kita mendapatkan beliau juga mengingatkan kita tentang tauhidul asma was sifat. Jadi bisa dikatakan 95% pembahasan bab-bab di dalam kitab tauhid ini terfokus kepada pembahasan tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah. Sisanya bercampur antara pembahasan tauhidul rububiyah dengan tauhid al-asma was sifat. Nah, itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan di bab-bab sebelum ini juga pernah kita singgung tentang tauhidul asma was sifat. Baik, di sini beliau kembali mengingatkan kita tentang tauhidul asma was sifat. Siapa yang masih ingat definisi tauhid asma was sifat? Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Yang masih lupa? Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah.
Kita sedikit mengingat kembali tentang pembahasan Tauhidul Asma wa Sifat ini. Definisinya sudah sering kita sampaikan, bahwa Tauhidul Asma wa Sifat yakni mengesahkan Allah di dalam nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang maha luhur dan sempurna, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya, dengan tidak melakukan pertama tahrif, merubah-rubah makna dari makna nama dan sifat Allah. Kemudian ta'til, mengingkari atau meniadakan nama dan sifat Allah. Kemudian tidak melakukan takyif, bertanya tentang kaifiyat, bagaimananya sifat Allah itu. Kemudian tamtsil, tidak boleh melakukan tamtsil. Tamtsil itu menyerupakan, memisalkan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat yang lainnya. Atau mentasbih, tasbih itu sama dengan tamtsil, menyerupakan, menyamakan, memisalkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifat yang lainnya. Baik para jamaah, apa pentingnya kita membahas asma dan sifat Allah? Jelas penting, karena dia bagian dari cakupan iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu mencakup berapa hal? Rukun iman pertama ini, al-imanu billah, an tu'mina billahi. Apa cakupan dari iman kepada Allah? Ada 4. Pertama, apa ikhwan? Ini pembahasan rukun iman. Al-iman biwujudillah. Yang pertama, kita wajib mengimani wujudnya Allah, bahwa Allah itu ada, hak, benar adanya. Yang kedua, al-iman birububiyatihi, iman dengan rububiyah Allah. Yang ketiga, iman dengan uluhiyah Allah. Yang keempat, iman dengan asma dan sifat Allah. Jadi tauhidul asma wa sifat ini bagian cakupan dari iman kepada Allah. Maka dia perkara mendasar, perkara penting, tidak boleh kita jahil terhadapnya. Dan nama sifat Allah itu ada aturannya, tidak boleh sembarangan, ada kaidah-kaidahnya. Ikhwan, kita kalau menamakan orang saja asal-asalan, orang itu bisa marah enggak? Ya. Antum punya teman, ada namanya bagus, Muhammad, Abdullah misalkan. Terus antum panggil tidak dengan namanya, malah dipanggil pakai nama binatang misal. Kira-kira marah enggak orang itu? Marah tidak ikhwan? Marah, dia murka. Kecuali kalau memang dia binatang memang. Kan ada yang dipanggil binatang nyaut. Nyet, kemana nyet? Ke sana pasar. Ada pak yang dipanggil pakai nama binatang, dia nyaut. Ya memang binatang berarti kan. Manusia itu kalau tersesat, kalau jahil kan sesatnya lebih sesat dari binatang ternak. Jadi memang ada orang yang dipanggil binatang nyaut dia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Walillah al-masalul a'la. Maka bagaimana lagi dengan Allah? Tidak boleh orang sembarangan menamakan sesuatu dengan nama Allah, karena itu milik Allah. Atau sebaliknya, dia menamakan Allah bukan dengan namanya. Itu tidak boleh, karena Allah bisa murka. Sama seperti yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Mereka menamakan berhala-berhala mereka dengan nama-nama Allah.
Mereka punya berhala itu apa saja? Lata, Uzza, Manat. Nah itu kan mereka ngasih nama kepada berhala-berhala itu, sejatinya itu merupakan penyelewengan dari nama-nama Allah. Lata dari kata al-ilah. Al-ilah salah satu di antara nama Allah. Kemudian apalagi tadi? Uzza. Uzza itu dari nama Allah Al-Aziz. Kemudian Manat itu dari nama Allah Al-Mannan. Maka dimurkai mereka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini pentingnya belajar asma dan sifat Allah. Kalau bangunan itu ada pondasinya, maka pondasi Islam adalah rukun iman. Rukun iman yang 6. Pondasi iman adalah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tauhidul asma wa sifat itu bagian daripada iman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian mengenal Allah dengan nama dan sifatnya, makrifat kepada Allah dengan nama dan sifatnya, itu juga menjadi tujuan diciptakannya makhluk. Antum bisa lihat di surat At-Tolaq. Ada hafal surat At-Tolaq? Ayat ke-12. Siapa yang bisa baca? Mana? Santri. Sudah ada yang hafal surat At-Tolaq? At-Tolaq. Ayat ke-12. Siapa yang hafal? Baik, para jamaah. Allahul ladzi, lanjut, khalaqas samawati wal ard, khalaqas sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Insyaallah. Hafal Pak? Bapak-bapak ada yang hafal enggak? Hafal nama suratnya saja. Baik, para jamaah. Allah katakan Allahul ladzi khalaqas sab'a samawat. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit. Dan dari penciptaan bumi juga serupa dengan penciptaan langit. Wa minal ardi mithlahunna. Berarti langit itu 7 lapis Allah ciptakan, bumi juga diciptakan 7 lapis. Kemudian yatanazzalul amru bainahunna. Perintah Allah berlaku padanya. Yatanazzalul amru bainahunna. Perintah Allah Subhanahu wa taala berlaku antara langit dan juga bumi. Untuk apa kemudian perintah Allah ini Allah turunkan? Agama Allah turunkan, syariat Allah turunkan. Setelah Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, barakallahu fikum, yang kemudian dihuni dengan para penghuninya dari hamba-hamba Allah. Penghuni langit namanya malaikat, penghuni bumi yang mukallaf namanya manusia dan jin. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah katakan lita'lamu, supaya kalian itu mengetahui, berilmu tentang siapa? Tentang Allah. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan ilmu Allah itu benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi Allah ciptakan makhluk-makhluk ini termasuk kita, manusia dan bangsa jin, supaya kita mengenal Allah, makrifat, berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah dengan mengenal nama-nama dan
sifat-sifatnya. Bagaimana cara kita mengenal Allah, ikhwan? Bagaimana cara kita mengenal Allah? Pertama kan dengan mempelajari ayat-ayatnya. Ayat Allah ada berapa? Ada 2. Ada ayat kauniyah, alam semesta ini. Dibaca ini alam semesta, maka kita akan kenal siapa pencipta. Dibaca langit, dibaca bumi, dibaca udara, dibaca laut, dibaca hutan. Begitu ya? Dibaca. Ini ayat-ayat kauniyah ini harus dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alam semesta ini kan ciptaan Allah, maka dibaca. Kemudian yang kedua ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah adalah wahyu berupa Quran dan sunnah. Itu juga dibaca. Maka kita akan kenal siapa Allah. Kemudian cara mengenal Allah yang berikutnya, mengenal nama-nama dan juga sifat-sifatnya. Kalau kita sesama kita, supaya kenal itu bagaimana caranya? Supaya saling tahu. Gimana caranya? Ya kenalan kan. Kenalan yang pertama kali dilakukan apa? Siapa namanya? Kan begitu ya. Antum dulu ketika mau nikah, apakah langsung nikah begitu saja? Tidak, kan ada proses namanya ta'aruf. Ta'aruf itu apa artinya? Ta'aruf. Mana yang baru nikah? Nah, sebelum akad itu kan ada proses namanya ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal, saling memakrifat, saling mengenal. Dan yang paling pertama pasti mengenal nama. Masa antum nikahi wanita nggak ada namanya? Siapa namanya? Saya tidak tahu nama saya siapa. Nggak ada. Ya. Nanti jadi makhluk gaib gitu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mengenal namanya. Terus dikenal apalanya lagi? Apanya lagi? Sifat-sifatnya kan begitu. Tinggikah, pendekkah, antara tinggi dan pendek. Ya, sifat-sifatnya. Cantikkah, gitu kan? Atau ya semua wanita cantik gitu ya. Barakallahu fikum. Karena cantik itu relatif. Yang mutlak itu apa? Yang mutlak itu jelek gitu. Baik para jamaah. Dikenali sifat-sifatnya. Akhlaknya, perangainya, pendidikannya, agamanya seperti apa. Dan begitu. Untuk apa itu? Untuk apa kira-kira? Kalau kita kenal, untuk menghadirkan apa? Rasa cinta. Ada ketertarikan. Baik para jamaah. Nah kalau sesama makhluk saja begitu. Terus kenapa orang itu tidak mau mengenal nama-nama dan sifat Allah? Bagaimana dia mau mencintai Allah kalau kemudian tidak mau mengenalnya? Bagaimana kemudian orang tidak mau mengenal Allah tanpa kemudian dia mempelajari nama dan sifat-sifatnya? Nah ini yang sering terlewatkan pada kaum muslimin. Padahal hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mengenal Allah dengan asma dan sifatnya ini termasuk pondasi dasar dalam kita beragama. Semakin kenal nama-nama, semakin kenal sifat-sifatnya, semakin besar rasa cinta kita kepadanya. Dan begitu. Kenapa? Kenapa? Orang tuh kalau semakin mendalam, mengkaji, mempelajari, memahami, mentafakuri, mentadaburi nama dan sifat Allah, pasti dia semakin besar cintanya kepada Allah. Kenapa? Kenapa ikhwan? Antum saja kalau semakin mengenal istri, sebulan bersama, 2 bulan bersama, ternyata istriku tidak hanya cantik, dia cantik luar dan dalam, misalkan. Apa yang tumbuh pada diri kita? Semakin cinta.
Nah pertanyaannya, apakah sempurna cinta antum kepada istri? Sempurna enggak? Enggak apa-apa Pak, biar istrinya dengar. Istrinya ada di sini kan? Sempurna enggak cinta kita suami ke istri? Tidak ada yang sempurna. Sempurna itu milik Allah. Kenapa tidak sempurna? Kenapa cinta suami ke istri tidak sempurna? Cinta istri ke suami pun bisa demikian. Kenapa? Kenapa ikhwan? Sekadar dengan ketidaksempurnaan pasangan kita. Ya tidak? Ada yang istrinya itu sempurna. Punya Ustaz, ya. The best istri saya. Ada yang bisa menyatakan istrinya sempurna, luar dalamnya, lahir batinnya, dari awal sampai akhirnya. Tidak pernah bermasalah. Ada yang begitu Pak? Tidak ada. Makanya ya sesekali kadang kita jengkel sama istri, wajar manusia. Iya. Pernah jengkel nggak Pak sama istrinya? Pernah tidak? Sering. Sama di sana juga ibu-ibu kalau ditanya begitu. Ibu pernah jengkel nggak sama suaminya? Tiap hari Ustaz. Bosan lihat wajah. Dia lagi gitu. Tapi para jamaah, kenapa tidak sempurna? Karena sekadar dengan ketidaksempurnaan pasangan kita. Tapi kalau kita mengkaji, mendalami nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengenal Allah dengan cara kita mempelajari tauhidul asma was sifat, semakin kita mendalaminya, semakin besar cinta kita kepadanya, semakin tambah cinta kita kepadanya. Kenapa? Karena ternyata kita dapati di dalam nama dan sifat Allah itu tidak ada aib, tidak ada cacat, tidak ada kekurangannya sedikit pun. Gak ada. Gimana kita kemudian tidak semakin cinta? Bagaimana kemudian kita tidak semakin besar rasa cinta ini zahiran wa batinan kepada Allah? Nah, cuman ini yang sering terlewat dari diri kita. Gak ada aib-aibnya, gak ada cacat-cacatnya, gak ada kurang-kurangnya. Itulah nama dan sifat Allah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pantaslah kalau kemudian para ulama menyatakan diantaranya apa yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah di satu kitab beliau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Di satu maqalatnya beliau mengatakan, man arafallah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalahu. Ya kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang mengenal Allah dengan asma dan sifatnya, mengenal Allah dengan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah dan Allah pun akan mencintainya. Pasti. Ya tadi itu. Sekadar dengan kesempurnaan Allah, tidak ada celah di dalam namanya, tidak ada celah kekurangan di dalam namanya, di dalam sifatnya, juga di dalam perbuatan-perbuatannya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya mohon izin nanti kita sedikit berpanjang lebar di dalam bab ini. Kita akan sedikit membahas tentang beberapa kaidah terkait dengan asma Allah Subhanahu wa taala yang husna. Karena ini penting, ya. Ini penting. Dan kenapa beliau singgung di sini tentang pembahasan tauhidul asma al-husna? Karena memang kalau orang menyimpang di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, ujung-ujungnya juga dia akan melakukan penyimpangan uluhiyah.
Makanya beliau sertakan di sini sebagian bab, sebagian pembahasan terkait dengan Asmaul Husna. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu harapan besar kita semakin mengenal Allah. Jadi ilmu mengenal Allah dengan nama, sifat dan perbuatan itu termasuk asyraful ulum. Asyraful ulum alal itlaq, secara mutlak ilmu yang paling mulia, yang paling utama adalah ilmu mengenal Allah. Kenapa? Karena ada kaidah mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu sangat bergantung kepada kemuliaan yang diilmui. Allah Azza wa Jalla zat yang maha mulia. Maka berilmu tentang Allah berarti ilmunya ilmu yang paling mulia. Kemudian tadi dia merupakan asas dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi juga sudah kita jelaskan makrifat kepada Allah dengan namanya yang husna itu merupakan sebab bertambahnya cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena semakin kita mempelajari nama dan sifatnya, semakin kita memahami, meyakini kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama, sifat dan juga perbuatan-perbuatannya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ya, faidah yang lainnya dari mempelajari tauhid asma dan sifat. Tauhid ini para jamaah termasuk sabab terbesar untuk kemudian kita mendapatkan ketakwaan. Masya Allah ya. Orang itu kalau mendalam satu nama Allah saja dipraktekkan. Misalnya Allah itu punya nama As-Sami', Maha mendengar. Allah itu punya nama Al-Basir, Maha melihat. Dan setelah kita pelajari, ternyata penglihatan Allah, pendengaran Allah itu tanpa batas. Antum kalau punya CCTV pengawas, ya ada batasnya, jangkauannya ada batasnya, begitu ya. CCTV yang dipasang di jalan sana kan tidak nembus sampai sini, ya kan? CCTV yang dipasang di masjid ini kan tidak sampai tembus ke komplek perumahan di sini. Ruang lingkupnya terbatas. Nah, pengawasan Allah jangan dipahami seperti itu. Penglihatan Allah, maha telitinya Allah itu tanpa batasan. Tanpa batasan. Nah, kalau nama Allah ini kita praktekkan setelah kita pelajari isi kandungan maknanya, konsekuensinya, dan hal-hal yang terkait dengannya, maka sejatinya itu sudah cukup menjadikan kita bertakwa. Ya. Mau bisik-bisik sesuatu, biasanya sesuatu yang dibisikin itu biasanya negatif ya. Orang mau korupsi misalkan bisik-bisik. Begitu kan? Kedengarannya waswisus. Orang mungkin tidak mendengar, tapi kan Allah maha mendengar. Nah, kalau orang praktekkan ini dia tidak berani waswisus seperti itu, bisik-bisik. Itu kerjaannya syaitan kan. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Jadi kalau ibu-ibu belanja di Pak Le Sayur, ya, tadinya ngobrol bareng sambil belanja gitu ya. Belanjanya cuma 10.000, ngobrolnya 1 jam, gitu kan. Nah, itu ngobrol biasa. Tapi kalau sudah yang satu mendekat ke telinganya temannya, kemudian kedengaran waswisus, itu biasanya negatif. Pasti ngomongin orang. Orang mendengarnya waswisus saja, was. Nah, itu kerjaannya setan. Yuwaswisu fi sudurinas. Nah, Allah itu kan maha mendengar. Walaupun orang itu waswisu seperti itu, Allah maha mendengar. Allah maha mendengar. Nah, itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Atau dia mau melakukan sesuatu,
melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Kalau dia kemudian mengingat, oh Allah itu punya nama Al-Basir, Allah itu maha melihat, Allah punya nama Al-Khabir, yang maha teliti, Allah punya nama Al-Latif, yang maha lembut, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia kemudian tidak berani di tempat mana yang kemudian tidak kemudian terjangkau oleh pengawasan Allah. Istri, anak-anak mungkin tidak lihat. Kenapa? Karena saya sedang dinas di luar kota, tapi Allah tetap maha melihat. Teman-teman yang biasa ngaji mungkin tidak melihat kita, tapi kemudian barakallahu fikum, Allah maha melihat kita. Ketika dia ingat itu, sadar dengan itu, insya Allah itu akan ngerem keinginan dia untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Begitu para jamaah. Belum lagi nama-nama yang lain. Asy-Syahid, Al-Muhaimin. Allah juga punya nama apalagi? Al-Aziz, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Ali, Al-Muta'ali. Bagaimana lagi kalau kemudian digabungkan semua nama Allah itu kemudian menjadi pelajaran bagi kita semua. InsyaAllah ta'ala nanti di kesempatan berikutnya kita akan mulai membahas beberapa kaidah yang terkait dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan tidak sampai di sini? Baik para jamaah, kalau tidak ada, alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.